Oke, perhatikan ya. Ini ibu yang boleh berdiri. Ini ibu dada-dada. Namanya Ibu Wahyuningsi SPD, Ketua Jurusan TJKT, Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi. Di kelas 9 otomatis akan ada keinginan untuk lanjut ke jenjang yang berikutnya. Boleh di SMK 1 Dako Pemean, boleh di SMA 1, boleh di SMA 5, terutama di SMK 1. Oke, yang berikut ini Ibu Rusdiana SSI, tim teaching dari TJKT, juga sebagai Kepala Laboratorium TJKT. Oke, terima kasih. Kemudian Ibu, ini senior ya. Ini kami termasuk murid-muridnya beliau. Jadi ini Ketua Jurusan Pemasaran. Ketua Jurusan Pemasaran. Namanya Ibu Dr. Anda Masni Panju. Dengan baik-baik simak, perhatikan, simpan di kepala apa yang disampaikan ke jurusan apa, namanya siapa. Kemudian ini Ibu Ibu Faradila SSI, Ketua Jurusan Teknologi Farmasi, jurusan farmasi. Oke, terima kasih. Kemudian ini Bapak Haji Ruslan SPD MPD sebagai Ketua Jurusan Layanan Kesehatan yang dulunya lebih dikenal dengan keperawatan. Kemudian ini halo. Oke, ini Hai. Kalau tidak ada beliau, bidangnya tidak jalan proses belajar di sekolah. Harus kolaborasi. Ya, wakil kepala sekolah bidang kurikulum yang membawahi semua jurusan. Namanya beliau Asri SPD MPD. Namanya pendek tapi orangnya tinggi. Ya. Yang biasa lebih disingkat itu jurusan perkantoran. Kemudian ini Ibu Risna Jafar Karim SPD, Ketua Jurusan lebih dikenal pariwisata, jurusan ULP, Usaha Layanan Pariwisata. Baik, kemudian ini Koordinator Bimbingan Konseling. Ada guru BK untuk para sekolahnya kamu, guru BK. Jadi kalau berhubungan ada masalah-masalah ataupun yang belum jelas tentang jurusan-jurusan maupun jurusan apa, silakan bisa wawancara dengan guru BK, yaitu namanya Ibu Nurhayati SPD. Nah, kemudian ini yang berdiri Pak, ya ini Pak Irwan SPD, tim teaching di pemasaran sebagai pembina OSIS. Ini dua orang siswa yang beliau bawa. Ini adalah pengurus OSIS, namanya Lutfia Hairunisa, dan ketua OSIS sekretaris dari Usaha Layanan Pariwisata. Kemudian Bapak yang sana yang ya, tengok semua. Nah, itu adalah guru di jurusan akuntansi keuangan lembaga atau AKN. Oke. Kalau Bapak sendiri sudah tahu, ada yang sudah kenal? Kamu juga sudah kenal. Oke, terus kenal dulu. Nama Bapak Ramin Data ini. Siapa? Oke, sebagai guru bimbingan konseling sama dengan Ibu Nurhayati. Kalau ada masalah pribadi, sosial, belajar ataupun karir, tentang juga bingung menentukan jurusan, silakan ke ruang BK, tanya-tanya bagaimana dan apa yang harus kami lakukan untuk memilih jurusan tersebut. Bapak selaku wakil kepala sekolah bidang kesiswaan, barangkali itu yang bisa Bapak sampaikan di awal.
Oke, sebelum lanjut, ini kegiatan di kesiswaan ya, yang di bawah naungan kesiswaan, tapi promotornya adalah Pembina OSIS dan OSIS. Ini ada pramuka, PMR, PIKR, Paskibra, Marching Band, futsal, atletik, volleyball, keagamaan. Tapi masih banyak sebenarnya, masih ada seni, termasuk tari. Iya, masih banyak kegiatan di kegiatan eskul kesiswaan yang di bawah OSIS. Jadi kalau kalian punya keinginan atau punya bakat kemampuan di bidang tertentu, khususnya eskul, silakan. Mau futsal, mau marching band, apapun silakan ikuti masuk di kegiatan tersebut. Barangkali itu dari saya. Selanjutnya, silakan jurusan lebih singkat. Oke, kita masuk ke jurusan ULP. Ini kejurusannya Ibu Risna Japar Karim SPD Naina, ketua jurusan ULP Pariwisata. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ulang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Walaupun sudah diperkenalkan tadi, saya kembali lagi menyebutkan nama saya Risna Japar Karim SPD. Kebetulan Ibu dipercayakan kepala sekolah sebagai ketua program keahlian atau yang lebih dikenal ketua jurusan ULP. Baik, brosur sudah dibagi, tapi sambil saya presentasikan slide yang ada. Jadi ini adalah program keahlian usaha layanan pariwisata. Kalian tahu itu apa pariwisata? Kalian tahu apa itu pariwisata? Ya, kalau sudah berbicara pariwisata, berarti pikiran kita berarti berwisata, mau jalan-jalan atau traveling. Oke, ini logonya, ini logo SMK. Kemudian saya jelaskan ini salah satu dokumentasi program kalian. Ini di belakangnya ada bis, sebagaimana di brosur itu. Coba lihat di brosur itu, ya. Kami SMK 1, hanya SMK 1 Toli-Toli yang punya bus dengan jumlah seatnya atau tempat duduknya 29. Di Toli-Toli hanya SMK 1 Toli-Toli, dan itu mendapat bantuan karena ada jurusan usaha layanan pariwisata. Alhamdulillah. Ini yang kami pakai, kalian lihat di depan itu mobil yang kami pakai tim untuk mensosialisasi, itulah yang kami pakai. Baik, pembelajaran di WB antara lain itu adalah seperti yang dilihat di slide itu. Tolong Jessica slide-nya satu. Saya brosurnya satu kasih ke Neng. Ya, lihat di brosur itu adalah pelajaran, ada yang namanya tour planning. Tour planning itu apa? Yaitu menyusun paket, menyusun jadwal tour. Jadwal tour, kemudian ada beberapa hal-hal yang harus diperhatikan menyusun jadwal tour. Oh, kami mau tour ke Sabang ya, misalnya ke objek wisata Sabang, tentu harus direncanakan, dihitung berapa biaya mobil, biaya transportasinya, berapa biaya makannya, itu semua dihitung yang namanya di dalam menyusun paket tour. Lalu reservasi, ya, reservasi dan tiketing. Reservasi ini adalah bagaimana mempelajari dalam hal misalnya ya, saya katakan salah satu di hotel. Jadi berkaitan kalau mau kerja di hotel tentu ada di situ yang namanya reservasi. Jadi bagaimana menerima tamu,
di hotel. Jadi kalau misalnya di bandara, ya, menjemput wisatawan dari bandara itu termasuk dalam reservation atau sudah termasuk di situ yang namanya transfer in out. Ya, transfer in out itu adalah salah satu mata pelajaran yang terkait dengan pemanduan atau guiding. Di mana transfer in out itu menjemput tamu atau wisatawan dari bandara, kemudian mengantar ke hotel. Jadi bagaimana caranya menjemput wisatawan itu? Bagaimana menangani bagasi? Tidak sekedar kalau kita penumpang kan hanya ambil-ambil, tapi di ULP atau di jurusan ULP ada cara-cara atau cara bagaimana menangani tamu ataupun wisatawan dijemput dari bandara, dijemput dari stasiun kalau kereta api ya, kalau pakai kereta api, dijemput di terminal kalau pakai bis, dijemput di pelabuhan kalau rombongan tamu atau wisatawan itu naik kapal. Itu yang namanya transfer in out. Baik, kemudian ada yang namanya MICE. Di situ ada MICE ya, tulisannya itu dari bahasa Inggris, ada MICE. MICE itu saya singkat aja, MICE itu adalah apa yang kalian dapat pelajari di sini, bagaimana menyusun atau mengatur suatu kegiatan atau event-event yang akan dilaksanakan, misalnya kemudian menata forum, misalnya forum seminar atau forum diskusi, termasuk menata ruangan ini. Disitulah adalah kamu dapatkan di pelajaran MICE. Kemudian ada yang namanya tour guiding ya. Tour guiding itu pemanduan wisata. Dan jangan takut, jangan takut, oh saya tidak tahu bahasa Inggris, jangan takut. Belajar bahasa Inggris tentu semua kalian pun di SMP kan belajar bahasa Inggris ya. Jadi di WLP juga kalian akan lebih tahu bagaimana menjadi seorang pemandu. Pemandu itu bukan cuma bahasa Inggris, tapi kalau tahu bahasa Inggris berarti itu merupakan satu kelebihan kalian. Dan ingat, menjadi seorang pemandu, kalau kalian bisa memandu itu mahal bayarnya. Kau sudah kerja, biar masih sekolah kau kalau sebentar memandu kau sudah dibayar, kau sudah dapat uang. Ya, apalagi kalau lulus dari SMK dari jurusan ULP masuk sebagai pemandu, kau menjadi pemandu itu sudah dibayar. Kemudian saya tekankan lagi, karena kita di sana belajar tiketing. Kalau sudah bicara tentang tiketing, berarti proses tiket apa semua. Kemudian yang kalian pelajari di situ apa nama-nama pesawat, apa nama-nama bandara. Di situ kalian akan pelajari. Oh, saya melakukan perjalanan naik pesawat di bandara di Lalos. Bandara di Lalos itu adalah bandara namanya apa? Sultan Bantiran, nama bandara di Lalos. Bagaimana di situ kalian akan tahu bagaimana reservasi, bagaimana proses tiket, bagaimana kita mau masuk check-in, ya. Kemudian tiket apa? Berapa tiket yang dikelola? Berapa tiket? Berapa penumpang? Ya, di situ akan dipelajari bagaimana menghitung tarif harga tiket. Dari Toli-Toli ke Palu, dari Palu ke Jakarta, dari Palu ke Makassar dan lain sebagainya, sampai di luar negeri. Ya, di situ kalian akan pelajari. Kemudian lanjut kegiatan ini memandu. WLP juga tidak terlepas seperti kegiatan OSIS. Kalau ada lomba seni dan tari, ini kami tampilkan. Ya, itu pada tahun lalu siswa WLP itu sampai ke tingkat nasional sebagai siswa utusan Kabupaten Toli-Toli sebagai duta saya lupa Indri ya, bukan duta wisata, putri lingkungan ya. Jadi kami SMK 1 nanti dijelaskan dari OSIS juga ada beberapa. Kemudian karena ULP itu selalu yang namanya tour itu kita bukan cuma jalan-jalan, tetapi dibarengi dengan berbagai kegiatan ya, berbagai dengan kegiatan atau main game di situ. Jadi kita selalu belajar. Lanjut, sudah. Jadi itu ULP ya. Jadi banyak kegiatan-kegiatan yang kita lakukan. Artinya ULP itu belajar sambil menikmati, belajar di lingkungan dalam sekolah, di luar ke sekolah. Itu adalah jurusan usaha layanan pariwisata. Oke, oleh karena itu saya ajak kalian
kalian jangan ragu memilih jurusan ULP. Kalau mau bersenang-senang sambil belajar, mari pilih jurusan ULP. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Next ya, dari kita yang SMK dulu. SMK bisa, SMK hebat, SMK luar biasa. SMK bisa, SMK hebat, SMK luar biasa. Ya, jadi seperti tadi diperkenalkan, saya diperkenalkan sebagai ketua jurusan program atau jurusan pemasaran, ya. Jadi yang diunggulkan di jurusan pemasaran itu adalah di mana di jurusan pemasaran ada dibentuk oleh PT Midi Utama Indonesia Tbk atau Alfa Midi, ya. Kelas Alfa Midi, ya. Jadi di pemasaran itu sudah ada kelas Alfa Midi, ya. Kelas Alfa Midi itu ini pinnya, ya. Kalau kalian dari kelas Alfa Midi menggunakan pin ini seperti yang dipakai oleh Pak Irwan, ya. Jadi itu kelas Alfa Midi itu nanti dites, ya, diwawancarai, ya, tapi tidak sulit untuk menjadi kelas Alfa Midi. Dan keunggulan dari kelas Alfa Midi itu adalah kalian langsung masuk atau langsung diterima kerja di Alfa Midi tanpa tes, ya. Jadi kalian tidak dites lagi kalau masuk di jurusan pemasaran, ya. Jadi kelas Alfa Midi untuk kerja di Alfa Midi tidak dites lagi, langsung diterima gaji, ya. Jadi kalau kalian tamat di SMK atau lulus di SMK mau langsung kerja, silakan pilih jurusan pemasaran. Tangan dulu, ya. Jadi kalau mau langsung terima gaji, mengurangi beban orang tua, langsung pilih jurusan pemasaran. Kalian saja, ya, jurusan pemasaran PKL saja praktek, ya. Praktek itu dia sudah digaji, ya, sudah dihargai tenaganya di situ. Jadi kalian jurusan pemasaran nanti baru PKL sudah menerima gaji sendiri, sudah mengurangi beban orang tua di dalam memenuhi kebutuhan kalian. Jadi barangkali nanti fasilitas atau apa saja informasi yang perlu kalian ketahui berkaitan dengan jurusan pemasaran, silakan kalian buka YouTube jurusan pemasaran, FB jurusan pemasaran, IG jurusan pemasaran, TikTok jurusan pemasaran, ya. Ada di brosur yang kalian pegang, ya. Jadi barangkali itu saja yang perlu saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau terakhir, ya, kalau mau langsung kerja begitu tamat SMK, pilihlah jurusan pemasaran. Oke, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMK? 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 Iya. Jadi tadi sudah ada 2 jurusan sebelumnya yang mempromosikan. Selanjutnya dari saya untuk jurusan layanan kesehatan atau asisten keperawatan dan caregiver. Jadi kalau tadi Ibu sudah katakan bahwa satu-satunya sekolah yang memiliki bus itu adalah di jurusan pariwisata. Kalau saya adalah satu-satunya sekolah yang memiliki klinik. Iya. Jadi di SMK 1 itu tadi kalau dikatakan jurusan pemasaran adalah jurusan yang diunggulkan pertama, maka saya dari keperawatan adalah jurusan yang diunggulkan kedua. Ya. Jadi karena keunggulannya tadi maka kami memiliki klinik kesehatan. Adik-adik, kalau selama ini kita tahu bahwa kita ini selalunya hidupnya sehat, ya, tapi jangan itu tidak bisa dipungkiri bahwa kadang kita juga akan sakit, ya. Nah kita butuh yang namanya perawat, ya. Kita butuh namanya perawat untuk merawat kita, ya. Nah ada gambaran di jurusan keperawatan adalah beberapa pembelajaran yang kita lakukan, baik itu diterima di kelas dalam bentuk materi maupun nanti juga dalam bentuk praktek baik di klinik maupun pada laboratorium.
di program kalian untuk jurusan keperawatan saya juga memiliki laboratorium tentunya dengan seluruh fasilitas sarana yang sangat sesuai dengan yang ada di industri atau di rumah sakit. Salah satu contoh ini, yang ini adalah klinik. Ini klinik, nanti di dalamnya nanti ada 2 orang dokter, 1 tenaga perawatan luka. Jadi adik-adik, kalau nanti dimasuk di jurusan keperawatan, kalian akan bisa langsung lihat bagaimana sampai luka itu membusuk. Kamu akan lihat dan kamu akan merawat itu. Ya. Kemudian ini contoh kedua, ini adalah siswa kelas 3 yang kemarin saya utus ke tingkat nasional pada lomba kompetensi siswa tingkat nasional. Di sini dia sedang mempraktikkan bantuan hidup dasar. Biasanya kan kamu adik-adik kalau mungkin di satu tempat tiba-tiba ada orang yang pingsan atau dia henti jantung, henti nafas. Nah, ini salah satu teknik untuk menolong dia untuk bisa kita bantu resusitasi jantung parunya. Kemudian di sana itu adalah merupakan laboratorium di mana semua perlengkapan yang ada di dalam itu sesuai dengan industri. Jadi di dalam itu ada seperti alat tensi, tahu tensi ya, untuk mengukur tekanan darah. Jadi kalau adik-adik nanti sudah dilatih itu, setidak-tidaknya nanti kamu sudah bisa ukur tekanan darah orang tuamu atau siapa saja yang butuh pemeriksaan itu. Dan ini adalah merupakan aktivitas praktikum di jurusan keperawatan. Ini jadi di keperawatan itu tidak hanya pada orang yang kita rawat, tetapi sampai pada jenazah. Jadi di jenazah nanti kita akan coba bagaimana merawat dia dan dikembalikan kepada keluarga. Ya, ini pelaksanaan PKL, praktik kerja lapangan kami selama 6 bulan itu nanti dilaksanakan di rumah sakit, baik rumah sakit umum daerah Bokopido Toli-Toli maupun di Palu nanti pada rumah sakit umum Anutapura. Itu adalah merupakan laboratorium kami, asisten keperawatan dan caregiver. Apa itu caregiver? Tahun ini kita sudah akan langsung juga melaksanakan perawatan kepada lansia, ya, seperti itu. Dan ini adalah merupakan produk yang sudah tembus sampai di tingkat nasional, yang sudah diproduksi oleh adik-adik di keperawatan. Kalau yang di samping ini adalah siswa saya yang tahun pertama di masa COVID, dia mengikuti lomba kompetensi siswa tingkat nasional secara online, makanya ini saya dan siswa tetap harus berjarak. Nah, kemudian yang 2 ini adalah produk kami yang sudah diproduksi oleh siswa dan sudah diakui di tingkat nasional pada lomba Festival Inovasi Kewirausahaan Siswa Indonesia. Dan ini kami adalah tim teaching di keperawatan. Ini Bapak Ibu guru yang siap memberikan pembelajaran. Jadi adik-adik ingat, ini yang lebar, ini dia. Iya, jadi Bapak adik-adik semua, saya tunggu nanti di keperawatan ya. Boleh? Iya. Nanti kita gantung di sini stetoskopnya ya. Nanti kamu pegang dia punya termometer dan sebagainya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tunggu di keperawatan ya. Oke. Terima kasih Pak Ismail. Silakan Pak. Dari jurusan komunikasi. Oke. Jangan tunggu-tunggu terakhir Pak. Masih semangat semua? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mungkin sedikit banyak tadi sudah dijelaskan oleh Paramin Kataidi. Nama saya Muhammad Ismail Mustafa, salah satu tim yang mengajar di akuntansi lembaga keuangan ya. Jadi, keuangan dan lembaga ya. Gitu. Terlalu sering pikir yang uang-uang jadi lupa. Oke, jadi salah satu jurusan yang favorit juga ya. Dari semua yang favorit, salah satu favorit itu akuntansi ya. Oke, jadi kami itu kalau kalian mau mudahnya ya, tahu kata bendahara? Tahu? Nah, ilmunya itu kita belajar di sini. Ya. Jadi kalau ada jadi bendahara kelas, ilmunya semua tentang uang itu di sini. Ya, di akuntansi. Jadi setidaknya kalian yang bendahara wajib masuk sini, ya. Di jurusan akuntansi. Jadi semua jurusan dan tadi ini yang sudah tampil dan akan tampil itu pasti membutuhkan yang namanya uang. Siapa yang ngurus? Akun? Jadi semua ilmu uang itu di akuntansi. Kalau tanpa uang bagaimana? Mau jalan atau tidak? Tahu kan? Maksud mana? Tahu? Di akun? Tanpa kita mereka tidak ada apa-apa ya. Kurang lebih seperti itu ya. Nah ini salah satu di gambar ya. Ini ada praktek
kami punya bank mini, punya ruang praktek. Jadi ini informasi untuk kalian ya. Di setiap jurusan di SMK Negeri 1 Toli-Toli itu punya masing-masing lab praktek. Ya, kalau tadi klinik, ada juga lab lain ya. Nah, kami punya bank mini, punya juga lab komputer masing-masing jurusan, ya, untuk mempraktekkan. Ya, nah, ini salah satu di bank mini ada. Kalau kalian masuk di bank, pernah masuk di bank? Nah, itu ada mesinnya itu tadi, itu ya, yang di bawah, kanan bawah itu mesin begitu kita pelajari juga. Jangan sampai cuma tahu ditekan-tekan saja. Ya, kita setel-setel juga kalau dipakai, ya. Nah, terus ini melayani customer. Kalian mungkin pernah ke bank atau orang tua pernah ke bank. Ada yang duduk ya, ada yang berdiri kan. Nah, itu beda tugasnya. Itu semua dipelajari di akuntansi. Tapi itu hanya sebagian kecil, ya. Yang sebagian besar nanti kita pelajari kalau kalian masuk di akuntansi SMK Negeri 1 Toli. Tertarik akuntansi? Hah? Tertarik dengan uang? Kalau uang tertarik, akuntansi pilih ya. Nah, kita fokus dengan uang. Oke. Nah, ini praktek di bank, ya. Jadi sudah lobet ya. Nah, ini berarti butuh apa? Jadi ya, kegiatan PKL kita semua jurusan yang di SMK 1 nanti bakal PKL di industri, atau kalau kalian mau tahu ya kantor perusahaan ya. Nah, kalau akuntansi biasa di bank. Di bank, di kantor pun juga dipakai. Karena ingat ya, semua sektor pasti menggunakan jasa akuntansi. Ya, nah, jelasin ya. Kita lebar ini, kita bisa kerja di mana saja. Ada buka klinik, butuh kita. Ya, pemasaran tadi uangnya sampai ngatur, kita ngatur. Ya, nah, mau gaji besar, akuntansi ya. Oke. Nah, ini cuma kunjungan industri ya. Jadi ada Bank Indonesia. Jadi sesekali di SMK 1 itu ada kunjungan ke industri. Nah, supaya kalian tahu di industri itu yang mana kerjaan-kerjaan yang berhubungan dengan jurusan-jurusan di SMK Negeri 1 Toli-Toli ya. Nah, mungkin rumah sakit, ya ini Bank Indonesia. Ya, uang itu berasal dari sana, dimusnahkan di sana. Nah, ini kita kunjungan. Ya. Oke, ada yang bertanyakan? Jelas? Oke ya, jadi saya tunggu kalian bergabung di jurusan akuntansi di SMK Negeri 1 Toli. Oke, terima kasih banyak dari saya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Budi Budiman SPD MM. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang. SMK bisa. SMK SMK luar biasa. Oke, tepuk tangan dulu. Baiklah anak-anak sekalian, pada siang hari ini saya juga diberi kesempatan untuk memperkenalkan program keahlian, diantaranya yang tadi sudah 3 orang, dan sekarang giliran saya. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri saya dulu. Ya. Nama saya Budi Budiman, SPD MMGR. Kenapa nama saya Budi Budiman? Itu ada sejarahnya. Untuk cerita, saya tidak akan cerita karena panjang sejarahnya. Kenapa nama saya Budi Budiman? Ya. Kemudian sekalian, pada kesempatan ini sekali lagi saya akan memperkenalkan program apa yang akan saya paparkan pada kesempatan ini, yaitu nama program kali ini adalah Manajemen Perkantoran dan Layanan Bisnis. Ya. Sebelum nama MPLB ini ada nama sebelumnya, yaitu namanya OTKP, Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran. MPLB ini atau OTKP ini termasuk jurusan yang pertama kali dibuka di SMK 1 Toli-Toli dan merupakan jurusan yang paling senior, ya. Yang paling senior. Dari tahun ke tahun peminatnya tidak bisa dibatasi. Ya, artinya apa? Artinya peminatnya tidak pernah menurun, artinya naik terus dia MPLB ini. Ya. Kenapa demikian? Kenapa demikian?
Karena coba lihat, ini tim teaching saya, ya. Ada 8 orang tim teaching, sangat lengkap tim teaching saya, ya, sangat banyak, ya, sesuai dengan bidang keahliannya masing-masing. Ya, ini nama-nama tim teaching saya. Lanjut Pak. Ya. Kemudian ini visi lanjut, ya. Langsung skip. Ini nanti di bagi proses. Ya. Ini yang paling penting ya. Berikut. Yang paling penting adalah ada di sini nanti keunggulan daripada MPLB. Lanjut Pak. Ya. Unggulannya apa? Nah ini perhatikan. MPLB juga melaksanakan MOU atau kerjasama dengan industri baik instansi pemerintah maupun swasta. Lulusan MPLB ini ya tidak terbatas apakah dia mau lanjut kuliah atau mau langsung kerja. Dan MPLB ini diterima di semua instansi pemerintah dan swasta. Jadi umum dia kalau MPLB. Jadi jangan khawatir ya. Kalau kamu ambil MPLB, insya Allah kalau tidak kuliah kamu akan bekerja. Sebagai apa? Lihat ini. Lihat keunggulan program keahlian MPLB atau manajemen perkantoran melalui bisnis ya. Ini ya, di semua ya. Ini salah satunya adalah misalnya dari sebagai admin online ya. Kalau ada tadi pemasaran online, ada juga admin online ya. Artinya apa? Artinya bahwa kompetensi yang akan kalian miliki nanti di jurusan MPLB ini adalah bagaimana kalian bisa mengarsipkan surat atau dokumen baik secara manual maupun secara digitalisasi. Ya, nanti kami akan kerjasama dengan program kalian TJKT. Karena di lab untuk MPLB juga dilengkapi dengan jaringan internet. Jangan khawatir ya. Oke, ini Sonia ini. Tim teaching ya. Ini siapa Pak? Ini siapa nih? Oh yang bicara ya? Ini siapa ini siapa? Mantap, tepuk tangan dulu. Ya, ini tim teaching ya. Oke, ya. Oke, mungkin demikian dulu. Tapi yang terakhir Pak, paling terakhir. Yang paling terakhir ada kata-kata. Ini lihat. Terima kasih, good luck. Selamat bergabung dengan program kalian manajemen perkantoran dan layanan bisnis. Tepuk tangan dulu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Budi Budiman SPD MM. Disilakan ke jurusan berikutnya Ibu Faradila, Ketua Jurusan TF. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolong yang di belakang perhatikan kemari karena penting informasi yang mau disampaikan. Begini, kalau tadi Pak Ismail bilang tanpa uang semua tidak penting. Nah, kalau di farmasi tidak. Tanpa anak farmasi semua tidak akan sehat. Karena kenapa? Kitalah yang menyiapkan obat untuk para pasien. Ya. Jadi begini. Adik-adik pernah enggak baca resep dari dokter? Pernah lihat enggak tulisan dokter? Pernah? Bisa baca? Bisa baca tulisan dokter? Tidak. Nah, kalau di farmasi kalian akan diajarkan cara membaca resep dari dokter. Ya, enak belajar di farmasi karena kenapa? Kita juga nantinya akan mempelajari cara bagaimana kita membuat suatu produk. Ada produk yang sudah diciptakan oleh siswa yang dari jurusan farmasi. Ada 4 produk sudah tahun ini mereka ciptakan. Anak-anak sendiri yang membuat. Ya, ada PCO-nya, ada minyak kemirinya, ada apa nih? Ada minyak cingkenya dan yang terakhir itu diapuk. Diapuk adalah obat diare yang terbuat dari bahan herbal. Itu semua yang akan diciptakan oleh anak-anak farmasi. Ya, jadi semua itu warga masyarakat yang ada di SMK 1 kalau mau sehat, mereka semua akan mencari anak
farmasi. Karena kenapa? Kalau mereka sakit, masuk semua minta obat ke jurusan farmasi. Farmasi yang memberikan obat, keperawatan yang merawat. Begitu kerjasamanya. Tepuk tangan dulu. Farmasi yang menciptakan produk, apa namanya? Jurusan TKJ yang mendesain produk kita. Itulah yang dinamakan kolaborasi semua jurusan. Yang memasarkan siapa? Jurusan pemasaran. Yang membuat kata-kata dalam mendesain itu siapa? Jurusan perkantoran. Kemudian yang mempromosikan siapa? Jurusan ULP. Itulah dibilang kolaborasi semua jurusan ada dalam SMK 1. Tepuk tangan anak-anak. Jadi anak-anakku, kalau Anda mau tertarik apa sih itu yang dipelajari di farmasi, bagaimana orang mau bikin resep, bagaimana itu membaca resep dari dokter, apa yang saya bikin kalau saya punya adik sakit, pastikan ada obat dari dokter. Pernah ke apotek dikasih kipuyar, dikasih seperti ini. Itu nantinya kalian yang akan bikin ketika Anda praktek. Kamu sendiri yang bikin. Bagaimana caranya kita? Begini. Di apotek kalian ketemu pasien, pastikan akan menjelaskan, Ibu, Bapak, aturan pakai obat ini diminum 3 kali 1 sebelum atau sesudah makan. Paham? Kan untuk kali ini kalian belum paham, tapi ketika kau belajar di jurusan farmasi kau akan tahu itu. Obat ini diminum sebelum makan. Obat ini sesudah makan. Masyarakat luar tidak tahu itu. Dan yang bisa mengatur obat, yang bisa membuat orang sehat hanya jurusan farmasi. Paham sampai di sini? Kalau Anda belum paham, silakan kunjungi kami punya Facebook, ada jurusan teknologi farmasi. Silakan kau berkunjung di situ, lengkap semua anak-anakku punya praktek hasil karyanya, bagaimana mereka belajar di dalam lab, apa yang mereka ciptakan ada dimasukkan dalam Facebook situ. Silakan Anda berkunjung di situ. Di IG-nya juga ada sama teknologi farmasi. Oke, ada pertanyaan? Sebentar bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat? Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Salah satu kompetensi keahlian yang ada di SMK 1 Toli-Toli, SMK Negeri 1 Toli-Toli, yaitu ada yang namanya program keahlian teknik jaringan komputer dan telekomunikasi. Dengan perkembangan ilmu dan pengetahuan sekarang, semakin jaringan itu atau semakin dibutuhkan. Jadi kebutuhan akan internet, kemudian jaringan itu sangat dibutuhkan. Semua punya HP? Punya. Kalau cuma HP-nya tidak ada jaringannya, bagaimana kira-kira? Bisa tidak dunia luar itu dilihat? Tidak. Oke, jadi agar supaya HP kamu itu terinteraksi dengan jaringan atau dia ada jaringannya, kamu bisa Google masuk ke Google, kemudian ke FB dan segalanya itu harus ada jaringannya. Berbicara tentang kita lanjut ya. Jadi tadi salah satu kompetensi kalian atau konsentrasi kalian yang ada di SMK Negeri 1 Toli-Toli, mungkin di sebelah ini ada SMK juga, tetapi mungkin jurusan TKJ-nya tidak ada ya. Jadi dengan adanya kemajuan teknologi yang setiap saat itu ada perkembangannya, kemudian butuh yang namanya jaringan, maka di dalam pembelajaran yang akan kalian dapatkan jika seandainya kalian ingin melanjutkan di SMK 1 memilih jurusan TJKT, kalian akan mempelajari beberapa hal tentang jaringan.
Jadi bukan hanya mungkin berbicara masalah komputernya, karena tadi melihat dari program keahlian itu komputer, teknologi jaringan komputer. Jadi bukan hanya komputernya yang akan kalian pelajari, kalian bongkar-bongkar, tetapi bagaimana kalian mempelajari atau membangun sebuah jaringan, ya, bangun sebuah jaringan. Jadi tidak akan jadi semua kompetensi keahlian yang ada 7 yang ada di SMK 1 kalau tidak ada. Jadi tadi dikatakan bahwa semua punya laboratorium komputer. Jadi yang menyediakan jaringannya itu dari teknisi, yaitu dari jurusan TJKT. Jadi kalianlah yang menyediakan jaringan itu, membangun sebuah jaringan itu dengan berbagai macam kompetensi atau konsentrasi ataupun elemen yang ada pada pembelajaran yang ada di TJKT. Oke, jadi di atas ini ada dokumentasi pembelajaran yang ada di jurusan TJKT. Di atas jadi kita itu ada 3 lab yang digunakan, yang disiapkan oleh sekolah, khususnya pada jurusan TJKT yang kalian bisa gunakan pada proses pembelajaran. Jadi dengan dilengkapi team teaching yang memang sesuai dengan jurusannya. Jadi semua dari sarjana komputer, kemudian dengan beberapa guru yang memang ada program keahlian yang pernah melakukan pelatihan yang diikuti sehingga bisa atau relevan untuk mengajar pada konsentrasi keahlian TJKT ini. Jadi saya mengajak ke anak-anakku sekalian, jika ingin melanjutkan dari ke-7 kompetensi keahlian yang ada di SMK Negeri 1 Toli-Toli, mari silakan bergabung. Karena kita ketahui bahwa untuk di SMK 1 itu tidak ada pungutan biaya, ya. Jadi perlu kalian tahu bahwa untuk melanjutkan di SMK 1 itu tidak ada bayar sepeser pun, ya. Jadi yang kalian bayar itu adalah beli baju seragam saja. Jadi itu untuk kamu juga. Tapi untuk masuk ke SMK 1 tidak ada istilahnya bayar. Jadi mungkin di luar terdengar kabar bahwa untuk masuk SMK 1 perlu yang namanya ini. Jadi bayar tiap bulan pun tidak ada, ya. Jadi gratis, ya, gratis. Jadi tidak ada yang dibayar. Jangan nanti kalian gunakan masuk ada yang mempengaruhi kalian masuk SMK 1 itu harus nanti ada orang dalam. Tidak seperti itu. Jadi kalian mendaftar saja langsung. Nanti kalau misalnya dibuka itu pendaftarannya secara online, kalian silakan mendaftar. Tidak usah pakai orang dalam dan tidak ada yang dibayar. Jadi kalau yang dibayar itu kalian beli sendiri, itu adalah seragamnya. Kemudian kalau nanti ada mungkin yang mengeluarkan uang itu, tapi ada hasil rapat dari orang tua. Jadi rapat komite, yaitu pada saat kalian mau melaksanakan PKL, ya. Tapi untuk pembayaran pada saat masuk tidak ada. Jadi gratis, ya. Jadi itu yang perlu kalian ini. Nanti sampaikan orang tuanya. Nanti kalau misalnya ada mungkin dari orang-orang yang mengatakan bahwa kamu masuk di SMK 1 itu harus kamu bayar. Tidak ada itu, ya. Jadi intinya tidak bayar. Ya, jalur kemudian ada juga untuk jalur prestasi yang mungkin ada dari jalur akademik ataupun non akademik, yang juara itu bisa langsung bebas tes. Jadi ada beberapa mungkin ada di bidang akademiknya dia juara 1 sampai juara 3 atau juara 1 sampai juara 5 bisa langsung daftar. Jadi itu, ya. Jadi silakan dari sekarang tentukan pilihan kalian dari 7 kompetensi keahlian yang ada di SMK 1. Silakan kalian tentukan yang mana kira-kira kau melanjutkan kemana. Dari ada jurusan ULP, usaha layanan pariwisata, kemudian ada pemasaran, kemudian ada manajemen MPLB, ya, atau perkantoran, kemudian ada AKL, akuntansi, kemudian ada teknologi farmasi, ada layanan kesehatan, dan terakhir ada TJKT, teknologi jaringan komputer dan telekomunikasi. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya dari OSIS SMK Negeri 1 Toli-Toli. Ya, ini ketua OSISnya, ya. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lutfia Khairunisa. Saya selaku Ketua OSIS SMK Negeri 1 Toli-Toli.
Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai OSIS. Jadi OSIS itu adalah organisasi intrasekolah di mana orang-orang yang masuk di dalam organisasi ini memiliki tujuan yang sama. Nah, OSIS juga memiliki banyak kegiatan. Nah, kegiatan itu kita melaksanakan perayaan hari-hari besar agama dan hari-hari besar nasional. Dan dalam waktu dekat ini kita juga akan mengadakan yang namanya SMK Cup. SMK Cup ini diikuti oleh seluruh siswa SMP dan SMA se-Kabupaten Toli-Toli. Jadi sekiranya adik-adik mau ikut yang berkompeten dalam bidang voli, itu bisa ikut di SMK Cup. Nanti kita ketemu di SMK 1 Toli-Toli. Dan juga ada kegiatan kesehatan yaitu dari PMR. Di sini ada yang tahu PMR? Palang Merah Remaja. Ya, Palang Merah Remaja. PMR itu Palang Merah Remaja di mana nanti PMR ini akan mengadakan lomba di SMK Negeri 1 Toli-Toli dan itu diikuti oleh se-Kabupaten Toli-Toli juga. Dan oh ya, ini ada sekretaris OSIS juga. Oke, baik. Perkenalkan, di sini saya dari OSIS SMK Negeri 1 Toli-Toli. Saya selaku sekretaris umum di OSIS. Dan nama saya Jessica Kristi Natalia. Di OSIS, kalian itu bisa mendapatkan teman-teman baru, bisa mendapatkan teman dari jurusan lain. Jadi di OSIS itu kalian tidak cuma dengan teman sejurusan kalian, tapi kalian bisa dapat perkenalan teman yang lebih luas lagi. Dan kalian bisa tahu bagaimana cara berorganisasi di dalam OSIS, tahu juga menjadi pemimpin yang baik hidup ke depannya. Cukup itu saja dari kami, dari OSIS. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan dulu. Oke, jadi tahun ini OSIS SMK Negeri 1 Toli bersama dengan ekstrakuler akan mengadakan kegiatan event tingkat Kabupaten Toli-Toli. Itu sebanyak 3 event. Yang pertama SMK Cup tingkat Kabupaten Toli-Toli dan World, dan kegiatan kesehatan tingkat Kabupaten Toli-Toli, dan pengerek bendera nanti lomba tingkat Kabupaten Toli-Toli. Jadi silakan yang mau daftar. Nanti untuk SMK Cup itu dilaksanakan pada bulan April tahun 2025. Selanjutnya, oke, silakan kalau ada yang ingin bertanya, nanti ada hadiah. Ada yang ingin bertanya, silakan. Kalau tidak ada, Bapak yang bertanya. Ya, pertanyaan ada? Dari sebelah sini ada pertanyaan? Sebelah sini tidak ada? Oke, kalau begitu Bapak yang akan bertanya. Ya. Sebelah kanan saya ini namanya Ibu siapa? Angkat tangan, yang bisa jawab. Yang dulu dia bisa jawab, saya kasih hadiah. Ada? Oke, kita punya 5 beng-beng. Iya, beng-beng dapat. Ya ada? Oke. Selanjutnya yang kedua. Ibu Wahyuningsi. Ya, namanya. Oke. Benar. Sekarang sebutkan 5 jurusan di SMK. Siapa yang bisa 5 jurusan 5. di SMK 1 Toli-Toli? Ya. Ayo. Sudah disebutkan tadi? Angkat tangan cepat. Ayo. Ya, angkat tangan dulu baru ingat-ingat. Ya, ini. Bisa. Bisa. Cepat Jumira ya. Ya, berdiri. Ayo. Ayo cepat. 5 enggak boleh? Ya, saya kurangi lagi 1, 4. 4, oke, 4. 4. Ya, di belakang. Yang di belakang siapa? Ya, berdiri. Ya, oke. Iya, cepat. Ya, oke. 1. Satu kesehatan. Oke, 2. Pemasaran. 3. Ayo.
sebelah ya imut-imut yang paling muda, di guru paling muda. Siapa namanya? Jurusan apa? Ya, depan. Ketua jurusan apa? Oke. Oke, laki-laki cepat. Mana laki-laki ini? Di sebelahnya. Ini ketua jurusan apa? Angkat tangan. Kesehatan. Layanan kesehatan. Oke. Lanjut. Ya, yang tadi ketua OSIS dari jurusan apa? Ya. Oke. Habis. Oke, habis. Jadi nanti kami tunggu di SMK Negeri 1 Toltoli. SMK? Iya. SMK? Iya. SMK? Luar biasa. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian SMK itu beda dengan SMA. Kalau SMA ada sistem sonasi, kalau SMK tidak ada sistem sonasi.